Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya tetap semangat. Ketemu kembali dengan Suster Iniela Dera. Dan hari ini kita akan membahas topik kita tentang terapi modalitas. Dan hari ini merupakan topik kita yang terakhir. Dan saya ingatkan kembali teman-teman, nanti jangan lupa isi absensinya di Google Form. Linknya sudah Suster kirim melalui WA Group. Semoga semuanya sudah membukanya ya, jangan lupa. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Suster. Selamat pagi, Suster. Pagi, semoga masih tetap semangat. Pagi, Ya, masih Suster. tetap semangat. Selamat Kita pagi, minggu Suster. yang tanggal berapa yang lalu itu kan kita sudah berbicara tentang asuhan keperawatan, perilaku kekerasan. Untuk topik kita kali ini sesuai dengan RPS, kita akan berbicara tentang terapi modalitas dalam keperawatan jiwa. Ya. Nah, kira-kira sebelum kita memulai, adakah yang tersirat di pikiran kita masing-masing apa rupanya terapi modalitas itu? Ada yang bisa silakan ya. Tidak usah takut. Halo? Saya, Suster. Ada yang bisa? Saya, Suster. Silakan. Satu orang. Baiklah, terapi modalitas adalah terapi utama dalam keperawatan jiwa. Terapi ini diberikan dalam upaya mengubah perilaku klien dari perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Bagus, itu jawaban yang sangat bagus ya. Nah, itulah kita secara sekilas kita berbicara tentang terapi modalitas. Di dalamnya ada nanti beberapa terapi yang harus kita bahas di dalam topik ini. Baik, untuk gangguan jiwa itu merupakan multikausal ya, merupakan multikausal sehingga banyak model konsep yang menjelaskan fenomena tentang jiwa ini sendiri. Maka pendekatan terapi beragam-ragam sehingga kita dapat menerapkan yang namanya terapi modalitas ini. Karena beragam tadi, multikausal. Sehingga kita berbicara tentang terapi modalitas tadi ya. Nah kita lanjut. Tadi sama seperti yang sudah dikatakan teman tadi bahwa terapi modalitas merupakan sesuatu yang dari kita untuk menterapi orang yang gangguan jiwa dari maladaptif menjadi adaptif. Itu sangat benar. Itu jawaban yang sangat betul. Nah untuk itu maka kita perlu, itu merupakan upaya mengubah klien itu sendiri agar mampu bersosialisasi dengan keluarga, lingkungan, teman, dan yang lainnya dalam menjalani terapi yang bersangkutan. Karena tidak akan mungkin si klien itu sendiri untuk menjalaninya. Nah tujuannya apa sih? Tujuannya agar pola perilaku atau kepribadian seperti keterampilan untuk copingnya, gaya komunikasi, tingkat harga diri secara bertahap agar yang tadinya maladaptif menjadi adaptif. Itu dia tujuan kita. Itu membutuhkan perawatan yang sangat-sangat super ketat untuk kepada klien kita yang bersangkutan. Nah kemudian ada berapa jenis sih terapi komplementer itu sendiri, terapi modalitas atau komplementer itu sama ya, modalitas. Ada berapa jenis sih di dalamnya? Nah jenis-jenisnya apa? Secara individual iya, lingkungannya iya. Itu apa? Itulah secara biologisnya. Maka di dalamnya ada yang namanya individualnya, kemudian lingkungannya. Kemudian apa lagi? Secara kognitif. Kognitif itu di dalamnya apa? Ada keluarga dan ada yang namanya kelompok. Kemudian ada yang namanya psikoreligius atau spiritual. Di dalamnya apa? Perilaku itu sendiri atau yang namanya bermain. Itu dia.
Nah, kemudian kalau kita lihat secara individual itu, apa sih kalau individual? Individual tadi itu kita lakukan dengan menjalin hubungan secara terstruktur agar perawat dan klien itu dapat atau mampu mengubah perilaku. Nah, tujuannya apa? Untuk mengembangkan kemampuan klien dalam menghadapi konflik agar dapat memenuhi kebutuhan dirinya. Nah, prosesnya bagaimana? Itu kita sudah tahu itu ada 3 fase yang namanya orientasi, kerja, dan terminasi. Itu 3 fase itu Anda sudah tahu itu, tidak perlu saya jelaskan. Nah, kemudian lingkungannya apa? Lingkungan itu kita untuk apa sih? Menata. Kita menata lingkungan. Kita sebagai seorang perawat, kita harus mampu menata lingkungan agar terjadi perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu sendiri ya. Nah, dari yang tadi kita sudah katakan bahwa dia dari maladaptif menjadi adaptif dengan berfokus pada terapeutik, aktivitas, dan interaksi. Itu dia kalau di lingkungan ya. Tujuannya apa sih? Nah, untuk memampukan klien itu agar dapat hidup di luar lembaga atau di rumahnya sendiri. Di luar rumah, dalam rumah ya bagaimana dia bergaul dengan lingkungan luar rumah, berarti ada tetangga dan lain sebagainya. Nah, kemudian dengan melalui belajar itu, kompetensi yang dilakukan agar beralih dari rumah sakit ke komunitas. Yang tadinya dirawat di rumah sakit, menjadi kembali ke rumah berarti bergaul dengan komunitas atau lingkungan itu. Nah, kemudian bagaimana prosesnya? Kita harus memberikan kesempatan berkembang sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Nah, itu dia. Maka apa tugas perawatnya? Harus mampu mendorong komunitas dan pembuatan keputusan untuk meningkatkan harga diri atau keterampilan dan perilaku yang baru. Gitu ya. Nah, itulah lingkungan. Nah, secara biologis tadi bagaimana sih secara biologis? Nah, penerapannya terapi biologis atau somatik itu didasarkan pada model medikal, di mana gangguan jiwa sebagai suatu penyakit. Memang suatu penyakit yang dalam bawaannya dia seperti seolah-olah tidak sakit, tapi merupakan salah satu penyakit. Nah, gangguan jiwa murni tidak mempertimbangkan gangguan jiwa semata, tidak hanya kelainan atau patofisiologisnya, tetapi secara jiwanya kita harus untuk memperbaikinya. Makanya tadi kita katakan dari maladaptif menjadi adaptif, yang dari yang buruk menjadi yang baik. Nah, itu dia. Kalau secara kognitif, bagaimana sih kognitif itu? Nah, merupakan salah satu strategi memodifikasi keyakinan dan sikap yang mempengaruhi perasaan dan perilaku klien. Nah, tujuannya untuk apa? Reevaluasi ide, nilai yang diyakini. Nah, untuk apa sih prosesnya? Mempertimbangkan stresor, mengidentifikasi pola berpikirnya, keyakinan yang tidak akurat, sehingga mampu mengubah pola pikir dan keyakinannya. Nah, akhirnya apa sampai ke harapan-harapannya untuk menyusun suatu perubahan yang kok cara pikirnya tadi kurang baik menjadi lebih baik, yang tadi cara pikirnya maladaptif menjadi adaptif. Nah, itu dia, itu secara kognitif. Nah, kemudian fase pembentukan perilaku dalam tingkat kognitif itu kayak apa sih? Nah, ini fasenya tendencies, belief atau behaviornya. Nah, kemudian, nah ini kita lihat dia berarti dia dari tadinya dia dari cara apa namanya dia gagal hidup atau hancur lebur hidupnya menjadi cari atau misalnya dalam mencari pekerjaan yang nggak dapat dia tidak dapat pekerjaan sehingga dia menjadi merasa bahwa seorang itu yang sangat gagal. Nah, bagaimanalah kita sebagai seorang perawat kita harus berusaha untuk dia keluar dari kegagalannya itu kita bentuk berpikirnya dia yang tadi dia merasa kegagalan yang berat, kita harus mengubah itu sehingga dia merasa bahwa dia menjadi orang yang sangat berharga. Nah, itu dia. Nah, kemudian
Nah, keluarganya untuk apa? Kita libatkan, ya sangat. Keluarga sangat membantu kepada klien yang tadi gangguan jiwa tadi, merupakan kalau kita mau terapkan terapi modalitas tadi, keluarga itu sangat dibutuhkan. Nah, sehingga dialah sebagai orang yang terdekat di situ atau unit yang terdekat untuk membantu si klien tadi. Salah satu contoh tadi kita katakan bahwa cara pikirnya tadi merasa kegagalan yang berat sehingga dia bisa bangkit, maka fungsi keluarga di situ juga tujuannya akan untuk membantu. Nah, jadi keluarga untuk apa di situ? Keluarga kita beri pengertian kepada keluarga agar sasarannya tadi kena. Kita menjelaskan kepada keluarga dan keluarga itulah yang membantu si klien yang bersangkutan. Nah, kalau kita mengatakan dia keluarga dan kelompok itu di mana? Kelompok itulah yang tadi kita katakan, yang tadi di rumah sakit tadi, dia kembali menjadi di komunitas, berarti akan berbaur dengan kelompok. Maka apa? Pendekatannya perubahan perilaku melalui media kelompok itu bisa. Itulah yang nanti kita masuk menjadi terapi aktivitas kelompok. Itu bagian dari kelompok ini. Nah, terapi itulah yang untuk membantu merupakan salah satu terapi modalitas. Itu di dalamnya yang terapi modalitas itu merupakan bagian dari yang kita katakan tadi ada bagiannya kelompok yang ini. Yang kelompok itu nanti masuk menjadi terapi aktivitas. Nah, kelompok. Kira-kira sampai di sini bagaimana? Ada pertanyaan di sini? Atau terlalu cepat? Halo? Oh, kok jadi hilang ya? Halo? Oh, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, kemudian perilaku teknik dasar terapi yang kita katakan tadi perilaku itu sendiri menjadi role model, kemudian desensitasi sistematisnya, pengendalian dirinya, itu salah satu teknik dasar dari perilaku. Nah, perilaku sehat itu dapat dipelajari. Nah, kemudian dari yang kita pelajari disubstitusi dari perilaku yang tidak sehat, itu bisa diubah, itu dia ya. Nah, kemudian role modelnya, kita menjadi role model. Untuk apa sih kita menjadi role model? Berarti kita mengubah. Ya, jangan pula kalau kita menjadi role model, kita pula yang lebih yang maladaptif. Nah, itu. Kalau kita menjadi role model, berarti kita mengubah. Kita mengubah perilaku dengan cara memberi contoh-contoh yang adaptif. Ya, kita sebagai role model tadi ya, kepada si klien. Nah, kemudian kita masuk ke terapi bermain. Terapi bermain ini juga merupakan salah satu terapi modalitas tadi ya, terapi bermain. Makanya di dalam terapi bermain ini anak-anak dapat berkomunikasi misalnya melalui permainan. Nah, jangankan dulu anak-anak, untuk orang yang sakit jiwa pun terapi bermain inilah yang dilakukan juga di dalam terapi aktivitas kelompok. Itu juga akan dilakukan di sana sejenis permainan yang bisa dia ikuti. Nah, itu sama. Nah, kemudian di dalam terapi aktivitas kelompok itu ngapain dia rupanya? Itulah kita ambil salah satu terapi yang dia sama-sama bermain dan harus dipilih klien-kliennya yang sudah mampu ya. Kalau dia masih belum mampu ya nggak akan mungkin. Nah, tapi dikumpulkan kepada yang sejenis, dalam arti misalnya dia gangguan jiwa apa sih? Apakah dia isolasi sosial kah? Atau halusinasi kah? Dia harus sama. Itu baru bisa. Nah,
Dia harus kooperatif, kalau tidak akan bisa untuk dilakukan. Nah, kemudian terapi psikologi spiritualnya. Nah, ini untuk apa sih terapi ini? Itu merupakan suatu terapi yang biasanya melalui pendekatan keagamaan. Nah, pendekatan keagamaannya, makanya dalam kita pendekatan kepada klien-klien jiwa itu kan harus ada yang namanya kita harus mendekati secara psikologis juga di situ ya. Nah, ada yang non dan ada yang ya gitu ya. Nah, non psikotik banyak jenisnya, terapi seperti gangguan cemas, gangguan depresi, kepribadian. Nah, itulah dia gangguan yang non psikotik ya. Nah, kemudian kalau dia psikotik itu seperti skizofrenia. Nah, gangguan afektif berat dia. Gejalanya itulah sampai maniak gitu ya, depresi berat. Nah, itu dia. Nah, kemudian kita masuk ke terapi yang saya singgung tadi adalah kelompok tadi ya. Sama, tujuannya sama, untuk membantu mengubah hubungan dengan orang lain, mengubah perilaku yang destruktif dan maladaptif menjadi adaptif. Ya. Nah, kemudian pengaruh kelompok ini untuk apa? Kelompok ini kumpulan orang yang saling interrelasi dan interdependensi, menyepakati norma tertentu, saling mempengaruhi satu dengan yang lain, dan saling berkomunikasi. Nah, dan memfasilitasi terjadinya perubahan perilaku. Nah, kemudian terapi ini juga memfasilitasi perubahan perilaku yang positif. Nah, dan juga perubahan perilaku yang maladaptif menjadi adaptif, gitu ya. Itu dalam komponen terapi kelompok tadi ya. Nah, kemudian strukturnya apa sih? Struktur kelompoknya itu batasannya, komunikasinya, pengambilan keputusan, dan hubungan otoritasnya. Besar kelompoknya antara 7 sampai 10. 7 sampai 10 orang dan 10 dan bisa sampai 12 lah. Itulah batasnya. Lama sesinya dia nggak boleh terlalu lama. Dia hanya 20 sampai 40. 20 sampai 40 menit, kecuali itu kelompok yang besar tadi 120 menit itu udah terlalu lama. Kenapa? Pada keperawatan jiwa itu klien itu dia hanya bisa konsentrasi penuh, itu nggak terlalu lama dia akan lari-lari nanti cara ini pikirnya. Nah, kemudian komunikasi, itulah pola komunikasi dalam kelompok. Kemudian perannya untuk maintenance individual, dalam arti peran kelompoknya itulah dia di dalamnya nanti dia harus bisa mampu mengkoordinir kelompok itu untuk membantu klien dalam permainan tadi, itu maksudnya ya. Nah, kekuatan yang anggota mempengaruhi kelompok, nah itu tadi sudah saya singgung. Kemudian tahapannya itu sama, di dalam keperawatan jiwa itu tahapannya sama, ada orientasi atau perkenalan tadi. Nah, kemudian tahap kerja dan tahap terminasi. Kalau dia di orientasi atau perkenalannya, maka kamu kalau membuat suatu permainan, maka di dalamnya itu kamu seorang perawat harus memperkenalkan diri, di dalamnya harus menjalin trust dengan kliennya. Dia percaya dulu, kalau dia tidak percaya, bagaimana dia mau menceritakan sesuatu? Tidak akan mungkin dia menceritakan sesuatu. Nah, kemudian di tahap kerjanya itu apa? Tahap kerja itulah yang harus kita lakukan. Misalnya permainanmu apa sih? Misalnya kamu mau untuk kelompok permainannya untuk diagnosa keperawatannya pada orang yang misalnya harga diri rendah, maka ambillah salah satu permainan yang cocok dengan dia. Misalnya salah satu contoh, kita mengoffer, misalnya bola sambil musik berbunyi, kita mengoffer bola, misalnya nanti kalau sampai di tangan si A dapat bolanya,
dapat bola, maka dia akan melakukan sesuatu, misalnya memperkenalkan diri, itu salah satu contoh. Dia harus mampu memperkenalkan diri dengan tidak takut dan malu kalau orang yang gangguan harga diri tadi. Nah, itu di tahap kerja. Jadi, fase-fase yang demikianlah di tahap kerja ini harus kita jelaskan sehingga klien kita itu harus benar-benar dia tahu, dan nanti di dalam kelompok itu sendiri maka dia harus ada yang namanya leader, harus ada co-leader dengan dia yang jadi pengamat. Jadi kalau dia co-leader berarti dia membantu si leader tadi. Si leader itu memulai, dialah yang membuat permainan itu. Co-leader dia membantu, sementara dia pengamat tadi, maka satu klien, satu pengamat. Karena namanya sakit jiwa. Kalau nggak diamati, dia nanti entah di mana larinya, kan begitu kan? Nah, itu dia. Kalau di tahap terminasi, kalau dia terminasi, maka itulah kita mulai kontrak waktu. Dia terminasi itu ada dua, di proses, berarti kita harus kontrak waktu. Oh, boleh nggak Pak? Boleh nggak Bu? Nanti kita bertemu di sini. Nah, apakah kalau dia katakan, oke, boleh, tapi kira-kira jam berapa Bu? Jam berapa Pak? Nanti jam sekian. Bolehkah sekian menit? Dia udah oke, kita katakan ya oke. Kemudian di mana tempatnya? Nah, kemudian kalau dia terminasi untuk mengakhiri, kita di dalamnya nanti bisa evaluasi. Jadi kita mengakhiri, kita evaluasi dari kegiatan kita tadi. Kira-kira apa yang dirasakan oleh klien kita? Nah, apakah dia merasa lebih, tadi kalau contohnya harga diri rendah, apakah lebih percaya diri, dia bisa memperkenalkan diri, bisa menyapa orang, atau tidak? Nah, seperti itu yang perlu ditanya. Nah, kemudian kita harus kontrak waktu lagi, namanya pun sakit jiwa. Bagaimana kita nggak hanya satu kali lakukan, belum tentu. Nah, maka kita kontrak lagi waktu. Kontrak lagi waktu, kira-kira kapan kita harus ketemu lagi, kira-kira di mana tempatnya, itu di terminasi itu sendiri ya. Nah, ini kita jelaskan lagi kalau tahap kelompok itu kita ngapain. Nah, kita mulai penetapan tujuan kita untuk apa sih? Nah, kalau tadi misalnya tujuan kita tadi untuk harga diri rendah, maka kita harus katakan bahwa kalau dia di harga diri rendah, dia tujuannya untuk meningkatkan kemampuan agar dia mampu untuk tidak merasa dirinya kecil atau jelek dari orang lain. Itu harus kita sampaikan. Nah, penyusunan rancangan terapi aktivitas kelompok kita itu apa sih, permainannya kayak apa, kita harus susun. Nah, kemudian pesertanya pun harus kita tetapkan. Pesertanya itu tadi saya sudah katakan bahwa dia harus satu jenis. Kalau dia harga diri rendah semua. Arti tubuh tidak boleh di harga diri rendah kita kumpulkan dengan isolasi sosial, dengan halusinasi, nggak bisa. Kita harus kumpulkan menjadi dia harus satu jenis. Kalau harga diri rendah dia, maka harga diri rendah lah yang dikumpulkan. Tapi pasien-pasien yang kooperatif, jangan dia masih ada rada-rada dia dari harga diri rendah tadi, jangan-jangan udah isolasi sosial ya, jangan. Karena belum bisa diajak untuk bermain gitu ya. Kemudian kita mulai menentukan atau men-setting tempatnya kayak apa sih, permainan kita kayak apa, kita setting tempat itu. Nah, setting tempat sehingga kalau dia harus berkawan, dia jangan ganjil. Setting tempatnya itu begitu, dia harus berkawan. Kenapa? Kalau nanti berhentilah bola tadi di tangan si A, nah, dia mulai memperkenalkan diri, ya masa memperkenalkan diri ke siapa? Berarti sesama temannya. Jadi buatlah menjadi kelompoknya itu benar gitu ya. Kemudian menyiapkan alat dan bahan itu penting. Nah, kemudian orientasi anggota memperkenalkan, tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, kemudian ada juga di dalamnya itu ada konflik. Itu anggota harus memikirkan bagaimana sih tahap sulit dan tidaknya, itu wajib. Kita harus yang menjadi leader tadi juga harus berpikir untuk itu sulit enggak ya ini ya. Nah, kemudian kebersamaannya, anggota mulai bekerja sama. Nah, ini kalau nggak ada kerjasama sama aja bohong, nggak bisa kita lakukan itu. Maka tadi saya sudah singgung bahwa dia harus memiliki leader yang sudah terpilih. Dia nanti harus leader itulah yang memecahkan masalah dan lain sebagainya. Misalnya di dalam
permainan itu ada diskusi, ya dia harus mampu untuk itu. Itu tugasnya si leader. Nah, bagaimana sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan sampai di sini? Pertanyaan kita lanjut ya. Nah, pertanyaan kita lanjut ya kawan-kawan. Nah, kita masuk ke tahap kerja. Saya ulangi sekali lagi di tahap kerja ya. Nah, kelompok yang tadi kita kalau di tahap kerja ini, kelompok telah menjadi satu tim tadi sudah kita katakan, maka tanggung jawabnya itu pembagiannya harus merata. Nah, sehingga kecemasannya tidak ada dan terjadi sesuatu yang stabil dan realistis. Itu penting. Nah, kemudian anggota kelompok itu berupaya untuk mencapai tujuan. Harus sama. Untuk mencapai tujuan kita tadi apa sih? Kalau untuk meningkatkan supaya dia tidak terjadi harga diri rendah, maka kita harus mampu, kita harus sepakat untuk mencapai tujuan itu. Kalau enggak sama aja, kan gitu ya. Kemudian leadernya itu dia harus mampu mempertahankan kondisi dan mengatasi hambatan. Itu penting. Nah, kemudian masalah yang mungkin timbul, maka sekelompok ya mungkin kurang terbuka, itu nggak bisa. Nah, maka di dalam kelompok itu kita harus himbau, semua harus bisa terbuka. Misalnya ini, saya begini, ya bagaimana ya cara kita untuk jalin trust kepada klien kita sehingga mampu gitu ya untuk mengungkapkan sesuatu. Nah, di akhir kegiatan saat mengevaluasi proses, nah, oke. Saya kira untuk tadi tahap ini tadi saya sudah katakan, maka kalau tidak ada pertanyaan, maka untuk hari ini kita cukupkan di sini. Untuk berikutnya kita masuk ke topik yang lain, gitu ya. Untuk kali ini saya ucapkan banyak terima kasih, tetap semangat, salam Santa Elizabeth. Salam Santa Elizabeth.